Mohon maaf sebelumnya, untuk para peserta, mohon perhatiannya sebentar. Sebelum memulai acara, silakan kami persilakan kepada kalian semua untuk mengubah nama sesuai format yang telah ditentukan, mengisi daftar hadir, dan bagi para peserta mungkin bisa on cam dan menggunakan virtual background yang telah kami sediakan pada narasi di bagian pamflet. Untuk para peserta, untuk link absensi bisa kalian akses di bagian room chat.
Sebelumnya, saya ingatkan kembali kepada para peserta untuk mengubah nama sesuai dengan format yang telah ditentukan dan mengisi daftar hadir yang telah di-share di bagian room chat. Dan juga bagi para peserta mungkin bisa on-cam dan menggunakan virtual background yang telah kami sediakan. Baik, acara akan kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar semua? Waalaikumsalam. Baik. Ya, semoga kita selalu dalam keadaan yang terbaik. Yang pertama, pastinya, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan nikmat dari beliau, kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat dan dapat hadir di acara webinar milenial Melek Digital jurusan Teknik Informatika Politeknik Elektronika Negeri Surabaya tahun 2022. Sebelum itu, yang terhormat kepada para dosen yang telah hadir, khususnya yang terhormat Bapak Rengga Asmara, Eskom MT, selaku perwakilan dosen sekaligus dosen pengampu mata kuliah Dasar Sistem Informasi atau yang biasa kita sebut DSI. Serta selamat datang kepada Sera Zahra Aliana Syuahardian, selaku narasumber pada acara webinar sore hari ini, yang juga merupakan mantan Ketua OSIS dan mantan Ketua Umum Redaksi Majalah SMAN 1 Gedek. Dan serta para hadirin, peserta webinar online sekalian yang kami banggakan. Acara pada sore hari ini kami akan mulai dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum melanjutkan acara ini, ada pepatah, tak kenal maka tak sayang, tapi kalau sudah kenal, jangan terlalu sayang. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Fitria Evisusana, mahasiswa D3 Teknik Informatika Politeknik Elektronika Negeri Surabaya PSDKU Sumeneb tahun 2022. Saya di sini sebagai MC sekaligus moderator acara webinar sore hari ini. Kepada para hadirin sekalian, adapun susunan acara dari webinar milenial Melek Digital jurusan Teknik Informatika Politeknik Elektronika Negeri Surabaya sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, doa. Yang ketiga, menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan Bangun Pemudi-Pemuda karena pada hari ini tepat Hari Sumpah Pemuda. Selanjutnya yaitu ada acara inti, webinar Literasi Digital dengan tema Milenial Melek Digital oleh Sera Zahra Aliana Syuahardian selaku pemateri, dan dilanjutkan pada sesi sharing session, dan juga ada sesi dokumentasi, dan pastinya yang terakhir penutup. Hadirin sekalian, acara pembukaan telah kita lalui bersama. Selanjutnya kita bisa berdoa bersama. Untuk seluruh para peserta webinar, marilah kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Acara selanjutnya kita akan melanjutkan, yaitu menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan Bangun Pemudi-Pemuda yang bertepatan dengan hari ini, tanggal 28 Oktober, yaitu Hari Sumpah Pemuda. Kepada para hadirin dimohon untuk menyimak atau bisa mengikuti dengan
Baik, terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita selalu tetap mengingat jasa para pemudi dan pemuda yang telah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya, kita tiba pada acara inti, yaitu webinar literasi digital dengan tema Milenial Melek Digital jurusan Teknik Informatika Politeknik Elektronika Negeri Surabaya tahun 2022. Webinar ini akan dipimpin oleh saya sendiri, dan selanjutnya yaitu kita langsung masuk ke acara inti yang pastinya juga kalian udah tunggu-tunggu, atau bisa dibilang kita udah memasuki puncak acara pada webinar ini, yaitu penyampaian materi, sekaligus kita akan juga ada sharing session mengenai hal tersebut yang nantinya juga akan dibuka setelah pemateri selesai memberikan materinya. Sebelum itu saya ingin menyapa kembali untuk para peserta dan juga para dosen yang telah hadir. Yang kami hormati Bapak Rengga Asmara, Eskom MT, selaku perwakilan dosen sekaligus juga merupakan dosen pengampu mata kuliah DSI. Yang kami hormati pula Kakak Sera Zahra Aliana Syuhardian selaku pemateri, yang kami banggakan Ketua Pelaksana Webinar Milenial Melek Digital, serta para hadirin peserta webinar. Hadirin yang kami hormati dan yang kami banggakan, sebagaimana telah kami umumkan sebelumnya, webinar hari ini kita akan mengambil tema milenial melek digital. Nah, untuk itu, kita semua tentu sangat membutuhkan suatu informasi dalam kehidupan. Sekaligus juga kita tempat ini merupakan upaya untuk kita menyamakan persepsi, meskipun ya tidak dapat disamakan, setiap orang punya persepsi masing-masing. Sebagaimana yang kita harapkan bersama pada webinar ini, sebelum penyajian materi, izinkan saya menyampaikan sedikit pengantar terkait dengan materi yang akan disampaikan oleh pemateri. Mungkin pada dasarnya seperti ini, forum-forum yang dilaksanakan seperti webinar ini, itu sangat penting dan menarik untuk kita ikuti. Jadi, karena banyak sekali informasi yang akan kita dapatkan, namun tetap perlu diperhatikan bahwa penyampaian informasi itu harus berjalan efektif. Jadi agar bisa lebih mudah dipahami, bisa lebih mudah untuk masuk ke dalam otak juga. Jadi oleh karena itu diharapkan kepada seluruh peserta untuk dapat memperhatikan dan juga mengikuti sharing session nantinya dengan sebaik-baiknya. Dan juga sebelum itu saya akan sedikit menyampaikan beberapa ketentuan, yaitu yang pertama, selama pemateri menyampaikan materinya, peserta tidak diperbolehkan untuk melakukan instruksi. Apabila peserta mempunyai suatu instruksi bisa diketikkan melalui room chat. Dan juga di bagian sharing session akan dibuka setelah pemateri menyampaikan materinya. Jadi bagi para peserta yang ingin bertanya, ingin berdiskusi, atau ingin mempertanyakan suatu hal yang berhubungan dengan materi nantinya bisa ditanyakan di sharing session nanti. Demikian peraturan yang akan kami gunakan nantinya. Selanjutnya kami persilakan kepada pemateri, yaitu Kakak Sera Zahra Aliana Syuhardian, yaitu kepada pemateri, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sampaikan terima kasih banyak kepada moderator yang akan menemani dan membimbing acaranya dari awal sampai akhir. Kepada yang terhormat, Bapak Rengga Asmara, Eskom MT, selaku dosen mata kuliah Dasar Sistem Informasi, yang saya hormati Bapak dan Ibu dosen maupun yang mewakili, dan tentu saja kepada teman-teman yang sudah berhadir di acara webinar pada kali ini. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, kita akan mendapatkan banyak ilmu, kita akan sharing segala hal, banyak hal, yaitu berkaitan dengan webinar literasi digital, milenial melek digital. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai latar belakang kenapa sih kok kita mau ngangkat tema ini. Nah, karena kami merasa topik yang kami bahas saat ini menurut saya sangat relate ya dengan kehidupan kita. Jadi saya berharap dalam berjalannya acara webinar ini kita dapat terus berinteraksi dua arah, tidak hanya saya yang menyampaikan materi,
tapi kita juga bisa berkomunikasi. Silakan untuk aktif untuk bertanya jawab, namun tetap harus mengikuti etika bertanya dan berpendapat ya teman-teman. Nah, saya manggilnya teman-teman aja ya, soalnya kalau misalkan para peserta nanti terlalu baku, kan kita maunya akrab-akrab, nanti kita mau sharing banyak hal. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kita langsung masuk saja ke materinya. Saya share screen dulu ya. Apakah sudah masuk? Sudah, bisa Oke. dilanjutkan. Oke, seperti yang kita lihat nih pada PPT yang pertama, berjudul Webinar Literasi Digital, Milenial Melek Digital dengan Literasi Majukan Negeri. Nah, pada judul pertama di atas sendiri kita bisa membaca bahwa kata yang besar itu adalah literasi. Nah, siapa nih yang nggak asing dengan kata literasi itu? Mungkin bisa nih sharing-sharing, apa sih literasi, definisi literasi menurut kalian? Mungkin boleh moderator untuk teman-teman yang mau menjawab. Ya, pastinya literasi digital udah sering kita dengar juga ya setiap harinya. Mungkin di kampus, di pas lagi ada acara apa gitu pastinya ada. Nah, untuk para peserta boleh nih, bisa silakan on mic untuk memberikan apa sih itu literasi? Boleh dipersilahkan. Apakah tidak ada yang mau sharing nih? Oke, kita lanjut aja wes kalau gitu. Langsung ke definisi apa sih literasi itu? Oke. Nah, di sini apa sih itu literasi? Literasi adalah kemampuan dan keterampilan individu dalam membaca, menulis, berbicara, menghitung, dan memecahkan masalah pada tingkat keahlian tertentu yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga literasi tidak bisa dilepaskan dari kemampuan berbahasa. Nah, mungkin banyak nih dari teman-teman yang berpikir kalau misalkan literasi itu definisinya tuh kayak cuma membaca, terus kemudian meresum apa yang kita baca, sehingga itu nanti dikumpulkan ke guru untuk bahan nilai tambahan. Nah, tapi definisi literasi itu lebih luas ternyata dari itu. Ketika kita berkomunikasi, ketika kita berbicara kepada seseorang, ketika kita berkomunikasi, berinteraksi, itu juga termasuk dalam literasi. Makanya di situ ditegaskan bahwa literasi tidak bisa dilepaskan dari kemampuan berbahasa. Ya karena kita kalau ngomong, kita kalau ngobrol kan juga memakai bahasa. Nah, itu adalah salah satu contoh dari bentuk literasi. Nah, di pembahasan kali ini, kita akan membahas 3 subtema, yaitu ada yang pertama ada milenial, yang kedua ada melek, dan yang ketiga ada digital, sesuai dengan apa yang tertulis pada judul atau tema yang akan kita angkat pada hari ini. Oke, yang pertama adalah milenial. Nah, tahukah kalian apa yang dimaksud dengan generasi milenial? Kan banyak nih ya, kayak misalkan kita ngomong secara langsung atau kita dengar di media sosial, banyak sekali orang yang bilang, dasar nih generasi milenial, apa-apa milenial, dasar generasi milenial. Nah, apa sih sebenarnya generasi milenial itu? Yang dimaksud generasi milenial tuh yang dari umur berapa atau yang dari kelahiran berapa sampai tahun keberapa sih? Nah, mungkin dari teman-teman nih ada yang mau jawab. Ih, gak apa-apa teman-teman, ayo kita di sini kita lebih ke sharing aja, bukan yang kayak formal banget gitu. Yuk, yang mau mungkin versi milenialnya dia tuh seperti apa sih gitu. Boleh nih dari teman-teman, yuk teman-teman. Novia mana sih? Novia, atau Alif? Masa gak ada yang mau
berpendapat gitu, mengeluarkan statement-nya. Oke, langsung aja wes, daripada kita membuang waktu terlalu banyak ya karena waktunya terbatas. Nah, ini di sini ada tabel nih, judulnya dari generasi ke generasi. Di situ dapat kita lihat ada 5 generasi. Yang pertama ada generasi baby boomer. Nah, generasi baby boomer ini kelahirannya dari tahun 1946 sampai 1964. Nah, di sampingnya ini ada karakteristik per generasinya. Jadi gimana sih generasi ini tuh setelah disurvei tuh gimana sih tipe-tipe orangnya. Jadi tipe orangnya tuh berjiwa petualang, optimistik, berorientasi kerja, dan anti pemerintah. Ini kayaknya kelahirannya kakek-kakek buyut kita nih. Dan untuk yang selanjutnya ada generasi X, yaitu tahun 1965 sampai 1976. Karakteristiknya individualis, luas, skeptis terhadap wewenang, harapan tinggi terhadap pekerjaan. Dan selanjutnya, nah ini nih yang kita mau bahas sesuai dengan tema kita, yaitu generasi milenial, kelahiran 1977 sampai 1995. Nah, di sini generasi milenial memiliki karakteristik pede, berorientasi terhadap kesuksesan, toleran, kompetitif, dan haus perhatian. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu generasi Z yang bisa kita sebut sebagai generasi kita nih, anak-anak generasi Z, yaitu pada tahun 1996 sampai tahun 2010. Karakteristiknya adalah menghargai keberagaman, menghendaki perubahan sosial, suka berbagi, dan berorientasi target. Untuk yang terakhir adalah generasi alfa, generasi adik-adik kita atau yang nanti-nanti tahun 2010 sampai sekarang. Nah, di situ tertulis masih belum terdeteksi karena mungkin masih butuh waktu dan butuh banyak survei untuk mengetahui bagaimana sih ciri atau karakteristik dari generasi tersebut. Oke, mungkin banyak dari kalian yang bertanya-tanya, kenapa sih kok kita nggak bahas generasinya kita aja, generasi Z gitu kan? Nah, alasannya adalah kenapa kita milih generasi milenial, karena pada saat ini generasi milenial adalah generasi yang paling dominan. Yang paling dominan dalam artian generasi yang saat ini umurnya lagi produktif-produktifnya nih dalam membangun negeri, dalam berkarya juga. Jadi yang mau kita angkat di sini adalah bagaimana sih kita belajar dari generasi milenial itu, dan kalau bisa ya generasi kita lebih baik daripada generasi milenial itu. Selanjutnya kita kenalan sama definisi milenial. Nah, milenial atau sering disebut generasi Y atau Y adalah sekelompok orang yang lahir setelah generasi X. Mereka lahir pada kisaran tahun 1980 hingga 2000-an. Riset yang dilakukan oleh lembaga Alfara Research Center mengatakan generasi milenial menyimpan potensi besar untuk bisnis. Nah, seperti yang aku katakan tadi, jadi generasi milenial ini adalah generasi yang emang dominan nih, lagi umur-umurnya dominan untuk yang lagi produktif-produktifnya dalam berkarya. Nah, pada tahun 2020, generasi milenial mendominasi populasi Indonesia dengan porsi sekitar 34%, diikuti 20% generasi X dan 13% generasi baby boomer, kelihatan 946 hingga 64. Oke, yang kedua adalah kata melek. Kalau orang Jawa nih udah pasti tahu, apa sih melek itu rek apa yo? Nah, melek berasal dari bahasa Jawa, yaitu mempunyai arti melihat. Namun, pada bahasan kali ini, arti dari kata melek bukan hanya melihat, namun lebih ke arah kemampuan untuk dapat memahami dan menerapkannya dalam kehidupan nyata. Kenapa sih kok kita menyangkut-nyangkutkan kata melek dalam literasi ini? Ya karena kita bayangkan saja, ketika kita tahu, oh literasi itu ini, oh literasi itu ini, tetapi kita tidak mengimplementasikan atau menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya percuma saja kita hanya tahu, tapi kita tidak paham dan kita tidak bisa menerapkannya. Jadi yang dimaksud dari kata melek itu, kita mampu paham dan kita mau mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya adalah digital. Nah, sudah tidak asing lagi dengan satu kata itu, bukan? Bohong banget kalau anak zaman now tidak tahu apa sih digital itu. Orang tiap hari pegangnya gadget, pegangnya laptop,
kalau apa-apa cari di internet, Google adalah segalanya, iya kan? Kalau ditanya, ya coba aja cari di internet, orang internet belum bangkrut, iya kan? Nah, oke. Jadi digital itu secara keseluruhan, mungkin ini definisi secara umum ya, merupakan penggambaran dari suatu keadaan bilangan yang terdiri dari angka 0 atau 1 atau off dan on, bilangan biner. Digital berasal dari kata digitus, dalam bahasa Yunani berarti jari jemari. Nah, buat anak yang matematika banget nih, pasti paham banget. Digit tuh pasti berhubungan banget kan sama yang namanya matematika. Lanjut. Nah, udah tertampak kan di gambar PPT-nya itu bahwa di situ ada orang-orang yang lagi meeting atau lagi mengerjakan sebuah proyek. Nah, di situ kita bisa lihat bahwa kehidupan ini memang kita tidak bisa terlepas dari yang namanya gadget, dari yang namanya alat elektronik dan kecanggihan-kecanggihan lain yang sudah ada di zaman yang modern ini. Nah, di situ hampir semua manusia yang hidup di zaman modern seperti sekarang pasti dalam kehidupan sehari-harinya tidak dapat terlepas dari yang namanya barang digital. Siapa yang bisa lepas dari handphone? Nggak mungkin banget sih kayaknya. Pasti bangun tidur, lihat handphone. Habis ngapain, lihat handphone. Handphone nomor 1. Oke. Nah, ini ada satu quotes yang menurut saya sangat deep ya maknanya. Indonesia butuh anak muda. Memang Indonesia mau jadi apa? Mungkin bagi kalian kalau mendengarkan kata ini kayak, ih apa sih? Apa sih artinya gitu kan? Kalau menurut saya di quotes ini itu bisa memotivasi kita. Yang saya pahami dari quotes ini adalah letak Indonesia akan maju adalah di langkah anak muda. Jadi mau jadi apa Indonesia, mau seperti apa Indonesia, ya kita yang menentukan jalannya, kita yang melewati prosesnya. Jadi seperti apa Indonesia ada di tangan kita atau di langkah kita semua. Nah, yuk kenalan dengan milenial Indonesia. Yang pertama, kecanduan internet. Udah dibahas dari tadi ya, kalau kita nggak bisa terlepas sama yang namanya alat elektronik, termasuk internet. Kayak apa ya, separuh jiwa gitu kan. Kalau ada soal susah, kalau misalkan mau cari apa, ya tinggal Google, tinggal search, nanti langsung keluar gitu. Internet itu merupakan segalanya ya untuk di zaman modern ini. Tapi mungkin kita perlu memfilter juga, perlu mengkondisikan juga bagaimana cara kita untuk bisa menghandle penggunaan internet yang baik dan bijak itu bakalan seperti apa. Yang kedua, mudah berpaling ke lain hati. Oke, ini jangan diartiin bucin-bucin gitu ya. Mudah berpaling ke lain hati ini adalah milenial tuh anaknya bosenan banget, guys. Kayak dia tuh selalu mencari hal yang baru. Kalau misalkan dia udah kayak, ih bosen banget sih, kok cuma gini-gini aja hidupnya, kok cuma kerjanya gini-gini aja, cuma melakukan hal yang itu-itu aja. Jadi dia tuh tipenya kayak mau explore semua hal, mencoba semua hal, terutama yang bisa bikin dia merasakan dan menantang. Nah, yang ketiga ini relate banget ya sama kehidupan kita. Dompet tipis. Sekarang kenyataannya ya, siapa sih yang nggak install Shopee di HP-nya? Pasti install semua dong. Dikit-dikit check out Shopee, dikit-dikit check out Shopee. Ada uang dikit lebih, check out Shopee, ya kan? Nah, tapi mungkin kita boleh mungkin memberikan reward atau achievement untuk diri kita sendiri. Namun, kita juga harus memikirkan, ini kita bagus nggak ya kalau gini terus-terusan, kita hidup tanpa punya tabungan, kita hidup tanpa punya investasi ke depannya seperti apa. Mungkin tidak dirasakan untuk saat ini karena kita kebanyakan masih mendapat uang dari orang tua ya. Tapi ketika kita sudah bekerja nanti di dunia kerja, kita pasti akan lebih menghargai bagaimana sih cara penggunaan atau manajemen uang yang baik itu seperti apa. Oke, selanjutnya adalah kerja cerdas dan cepat. Mungkin dari dulu
kayak orang tua tuh selalu ngajarin atau guru-guru tuh kalian harus bekerja keras ya. Kalau ngapa-ngapain harus kerja keras ya. Nah, milenial tuh sekarang udah beda. Jadi apa sih kerja keras? Kalau bisa kerja cerdas, ngapain kerja keras? Jadi yang dimaksud kerja cerdas itu eh, kita bisa mengoptimalkan pola pikir kita bisa mengoptimalkan kekreativitasan kita, inovasi kita, berpikir secara open minded. Jadi kita tidak hanya berpaku pada suatu hal atau mungkin kalau kerja keras itu lebih didefinisikan sebagai kerja yang lebih ke fisik ya, kita lebih memeras ke fisik gitu. Nah, kalau milenial ya ngapain susah-susah, capek-capek gitu kan, kalau misalkan kita bisa kerja cerdas, kita bisa mengoptimalkan apapun, mengambil peluang apapun di sekitar kita, ya itu digunakan gitu. Nah, yang nomor 5 adalah bisa jadi apa saja. Milenial itu bisa jadi apa saja karena mungkin sekarang karena kecanggihan teknologi ya, kita bisa mengakses segala macam apapun, kita mau belajar ini, kita mau belajar itu, walaupun itu tidak sesuai dengan passion atau hobi kita selama ini, kita tetap bisa mempelajarinya gitu. Jadi kalau misalkan kita ditantang atau diberikan pilihan, kita tidak usah bingung-bingung, kita bisa menjadi apa saja, asalkan kita mau untuk menggali lebih dalam lagi, apa sih itu potensi kita, maupun mencari potensi yang lebih baik lagi. Nah, yang keenam adalah liburan kapan saja dan di mana saja. Mungkin kalau liburan sekarang itu bahasa trennya healing ya. Kalau lagi capek nugas nih, healing yuk, kemana gitu. Capek nih habis UTS, habis putus cinta, healing yuk. Apa-apa healing. Nah, akibat healing ini terjadilah nomor 3 yaitu dompet tipis. Mungkin boleh seperti dompet, mungkin boleh ya. Bentuknya seperti membeli barang atau kita memberikan reward kepada diri sendiri, namun tetap harus ini lebih ke time management aja sih. Mana yang harus diprioritaskan, mana yang harus didahulukan. Jadi kita bisa paham, oh aku harus kejar target ini dulu nih, aku baru bisa lega, baru bisa enak, seneng gitu waktu liburan, gak usah kepikiran sana sini. Ya percuma dong kalau misalkan kita liburan tapi masih ada tanggungan tugas ini, tanggungan project ini, ya pasti nanti juga pulang dari liburan ya udah pusing lagi. Oke, yang ketujuh adalah cuek dengan masalah politik. Mungkin ini bukan cuek dengan masalah politik ya, karena nggak semua milenial seperti itu. Karena mungkin kalian bisa membantah statement ini dengan enggak kok, kita masih peduli dengan masyarakat sekitar, dengan kebijakan-kebijakan pemerintah. Buktinya kita demo, kita ikut demo, kita mengaspirasikan keresahan masyarakat seperti apa. Tapi pada kenyataannya yang saya lihat, demo-demo sekarang itu tidak memiliki tujuan. Tidak semuanya dan tidak semua orang. Mungkin ada oknum-oknum yang memang hanya ikut-ikutan saja tanpa tahu ini demo itu masalahnya apa, apa yang perlu diselesaikan, tujuannya apa, dan hasilnya itu apa gitu. Dan kebanyakan juga demo-demo itu bersifat rusuh ya. Padahal masuk demo sendiri itu menurut saya adalah menyampaikan aspirasi yang itu sebenarnya pun bisa dibicarakan dengan baik-baik tanpa adanya kerusuhan, apalagi sampai ada kekerasan fisik atau kerugian yang diakibatkan gitu setelahnya. Nah, yang nomor 8 adalah suka berbagi. Suka berbagi ini kalau di generasi milenial bukan hanya suka berbagi dalam bentuk barang, harta, atau segala macam ya. Mungkin suka berbagi di sini itu lebih ke arah kita bisa berbagi apapun, bisa berbagi pengalaman, bisa berbagi ilmu, bisa berbagi cerita, bisa berbagi experience kita gimana dulu seperti apa gitu. Jadi bukan hanya sekedar harta atau sekedar uang saja, kita bisa berbagi apapun. Namun hal ini juga tidak bisa dilakukan oleh dengan sembarangan orang karena terlalu mudah percaya itu juga tidak baik ya. Dan yang ke-9 adalah tidak harus memiliki. Untuk yang tidak harus memiliki ini lebih bersifat kepada terlalu memaksa jika ingin mencapai sesuatu. Mungkin kita bisa
kita bisa sekedar memiliki itu, tapi itu sebenarnya bukan kepemilikan kita. Kita terlalu obsesi sampai mengabaikan keadaan sekitar, mengabaikan bagaimana risikonya, mengabaikan apa yang ditimbulkan dari hal yang kita lakukan itu. Jadi untuk hal ini sih lebih ke arah kalau misalkan kita ingin mendapatkan sesuatu atau ingin mencapai target, ya lakukan semampu kalian. Jangan sampai kita itu terlalu obsesi, terlalu mengusahakan itu, tetapi dengan cara yang tidak baik gitu. Nah, oke, kita masuk ke intinya nih. Nah, literasi digital. Di situ gambar itu nggak asal taruh, yaitu ada filosofinya, filosofi maksudnya arti lah. Di situ ada 20 orang. Nah, di situ hanya 6 ya, hanya ada 6 orang yang full atau berwarna yang berbeda. Nah, di situ simbol warna merah itu adalah orang yang sudah paham akan literasi digital, sedangkan yang lainnya adalah orang yang masih belum paham apa sih sebenarnya literasi digital. Mungkin banyak orang yang sudah tahu literasi digital, oke, literasi seperti ini dan digital seperti ini, literasi seperti ini dan digital seperti ini. Namun jika kata ini digabungkan, itu akan menjadi arti yang berbeda gitu, dan pemahamannya pun juga tentunya harus berbeda. Karena mungkin banyak sekali orang yang menggunakan digital, banyak sekali orang yang, siapa sih yang sekarang nggak pakai HP, nggak ada, maupun orang tua, kakek, buyut, nenek, semua pakai HP. Jadi literasi digital itu apa? Nah, ini pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan media digital, alat-alat komunikasi, atau jaringan dalam menemukan, mengevaluasi, menggunakan, membuat informasi, dan memanfaatkannya secara sehat, bijak, cerdas, cermat, tepat, dan patuh hukum sesuai dengan kegunaannya, dalam rangka membina komunikasi dan interaksi dalam kehidupan sehari-hari. Sebenarnya banyak banget kata yang perlu digarisbawahi di sini, yaitu adalah kata sehat, bijak, cerdas, cermat, tepat, dan patuh hukum. Karena itu sangat-sangat mempengaruhi ya, jika kita mengesampingkan itu dalam hal penggunaan digital, maka efeknya tidak hanya untuk diri kita sendiri, tapi berefek pada orang lain juga, tidak hanya jangka pendek, tetapi juga jangka panjang juga, karena jejak digital tidak akan pernah bisa terhapus. Nah, data sudah terlihat bukan, di situ ada data 34 provinsi di Indonesia pada tahun 2021. Nah, di situ skalanya adalah 0 sampai 5. Di situ yang menduduki peringkat tertinggi dalam literasi digital adalah Daerah Istimewa Yogyakarta yang hampir ke skala 4 ya. Dan sedangkan untuk daerah terendah yaitu di Maluku Utara. Bisa kita simpulkan kan dari data tersebut, kita masih sangat jauh dari pemahaman literasi digital yang sesungguhnya. Maka dari itu perlunya dari diri kita sendiri, dari orang lain, dari pemerintah, dari manapun, kita perlu untuk meningkatkan lagi yang namanya literasi digital agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan karena adanya kecanggihan teknologi yang disalahgunakan. Nah, ini adalah faktor minimnya literasi digital di Indonesia. Yang pertama adalah rendahnya pemahaman penggunaan teknologi, yang seperti tadi, banyak sekali orang yang menggunakan teknologi tanpa tahu apa sih sebenarnya fungsi dari teknologi itu sendiri. Fungsinya tuh apa sebenarnya? Nah, itu tuh banyak banget teman-teman yang diselewengkan, yang disalahgunakan menjadi hal-hal yang mungkin itu menurutnya profit bagi dia, keuntungan bagi dia, tapi itu sangat merugikan orang lain. Terus yang kedua adalah kurangnya pendidikan karakter untuk pembiasaan budaya literasi. Ini terjadi relate banget ya di depan mata saya. Dulu waktu SMP saya diwajibkan, pemerintah mewajibkan untuk program literasi sekolah. Nah, menurut saya dari program yang dilakukan itu, saya menyimpulkan bahwa program literasi atau budaya literasi itu seperti virus yang mungkin ketika dia menyebar, dia akan
menginfeksi semua orang. Semua orang akan mengikutinya secara serentak. Namun ketika ada hal lain atau hal baru yang membuat semua orang menoleh atau mengabaikannya, mereka malah meninggalkannya. Jadi apa ya, kayak itu bukan merupakan budaya namanya. Kalau budaya kan harusnya turun-temurun, harusnya tetap dilestarikan, tetap dipertahankan. Namun literasi itu seperti virus, dan harusnya pendidikan karakter ini juga ditingkatkan mulai dari lingkup terkecil, yaitu keluarga terlebih dahulu, kemudian bisa untuk para tenaga pendidik untuk bisa meningkatkan pendidikan karakter, terutama untuk pengembangan budaya literasi agar masyarakat Indonesia terbiasa untuk berliterasi. Yang ketiga adalah tidak bijak dalam memanfaatkan kecanggihan teknologi yang ada. Seperti nomor 1, tidak bijak dalam memanfaatkan, ya karena rendahnya pemahaman penggunaan itu tadi. Itu sebenarnya bisa dicegah, bisa ditanggulangi dengan cara mungkin kita bisa mengadakan webinar seperti ini, mengadakan sosialisasi. Kalaupun kita tidak bisa bertemu, sejak pandemi kan kita dituntut untuk tetap produktif ya teman-teman. Ya walaupun cuma dari layar saja, ya walaupun cuma dari layar komputer saja, tapi kita tetap bisa sharing, kita tetap berbagi dengan yang lain. Nomor 4 terakhir adalah kurangnya penegasan pihak pemerintah untuk memberlakukan pengawasan secara cyber. Nah, banyak banget nih permasalahan yang terjadi di Indonesia ini sekarang adalah permasalahan dalam bidang cyber. Baik maupun ada penghacken data atau cyberbullying yang paling banyak ya, cyberbullying di media sosial manapun, kemudian banyaknya mungkin situs-situs yang tidak pantas, itu seharusnya ada penegasan dan pemfilteran secara tegas dari pemerintah agar agar tidak ada yang lolos dari pengawasan pemerintah seperti itu. Namun pemerintah juga tidak bisa apa-apa kalau kita juga tidak berkontribusi dalam hal tersebut. Maka dari itu dari kita sendiri kita perlu untuk melakukan pencegahan untuk diri kita sendiri dan kalau perlu dan untuk orang lain juga. Nah, sekarang kita akan membahas tentang dampak negatif dari kurangnya literasi digital. Nah, yang pertama adalah maraknya penyebaran berita hoax. Ini sering terjadi ya teman-teman di kehidupan kita sehari-hari. Mungkin mindset orang-orang itu terlalu kecil dan terlalu sempit untuk menerima berita yang belum tentu itu benar gitu. Belum dikonfirmasi kebenarannya, namun sudah ditelan mentah-mentah oleh masyarakat sehingga menimbulkan masalah yang baru. Jadi masalah yang lalu belum diselesaikan, masalah yang baru sudah ada gitu. Jadi menurut saya mungkin hal ini bisa sekali lagi bisa ditanggulangi dengan adanya sosialisasi seperti ini. Yang kedua adalah penipuan online. Ini juga menjadi masalah yang lumayan besar karena ya seperti itu tadi, mungkin banyak orang yang mengira dengan peluang seperti ini, melakukan kejahatan seperti ini, dia akan sangat diuntungkan. Namun hal itu sangat merugikan orang lain. Jadi kita perlu berhati-hati karena mungkin kalau misalkan dari pemerintah belum terjamin keamanannya, dari kita sendiri juga perlu melakukan melakukan benteng supaya kita tidak terpelosok dalam hal seperti itu. Yang ketiga adalah perundungan cyber atau yang saya sampaikan tadi yaitu cyberbullying. Hal ini mungkin bisa menjadi sebuah kebiasaan yang sangat buruk ya di Indonesia ini. Kalau dibilang netizen itu ketikannya jahat-jahat emang. Banyak sekali orang yang mungkin bagi orang lain itu hanya sekedar mengkritik, tapi tidak semua orang memiliki mental yang sama. Mental setiap orang pasti berbeda-beda, dan itu tidak bisa disamaratakan. Dikit-dikit dibilang baper, dikit-dikit dibilang baperan. Nah, itu tidak boleh, teman-teman. Jadi kita semaksimal mungkin untuk tidak menyakiti hati orang lain, baik secara perkataan maupun di media sosial seperti komentar-komentar yang negatif ataupun
mungkin video-video yang menampakkan hal yang tidak perlu gitu. Dan yang keempat adalah banyaknya kasus radikalisme. Dulu mungkin kasus-kasus radikalisme berjalan berjalan dengan sangat rusuh ya, karena terjadi secara langsung seperti ada antara dua kubu seperti itu. Namun sekarang malah semakin banyak, walaupun hanya sebuah ketikan atau mungkin sebuah komentar itu sudah bisa digolongkan sebagai kasus radikalisme. Dan yang terakhir adalah penyebaran konten-konten negatif. Nah, ini yang saya maksud tadi sebagai penyebaran situs-situs yang mungkin tidak cocok di negara kita ini. Nah, ini yang perlu banget difilter dari perkembangan teknologi, karena kita juga pasti mengikuti perkembangan teknologi dari negara lain kan tentunya. Tidak hanya di negara kita saja. Namun yang perlu kita ingat, tidak semua kebiasaan, tidak semua tradisi, atau tidak semua perilaku yang bisa dilakukan di luar bisa kita terapkan di negara kita ini. Sebaliknya di sini ada dampak positif dari literasi digital, yaitu menjadi sarana terbukanya lapangan pekerjaan. Nah, ini nih yang lagi tren-trennya nih, konten kreator, baik di TikTok, baik di YouTube, baik di Instagram maupun online shop gitu. Mungkin dulu orang tua tuh selalu mikirnya tuh kayak, kamu biasa jadi PNS aja ya, kamu biasa daftar jadi polisi, tentara, nanti bayarannya gede, gini. Nah, tapi di era yang modern ini, apalagi kita sudah melewati yang namanya masa pandemi yang benar-benar kita yang mau kerja aja di rumah banget gitu kan, dari layar doang. Kita sudah dituntut untuk produktif walaupun ruang gerak kita terbatasi oleh keadaan yang tidak memungkinkan pada saat itu. Nah, di sini kita juga tidak hanya bisa mendapat pekerjaan atau kita mendapat pekerjaan, namun kita juga menciptakan sebuah lapangan pekerjaan yang akan sangat bermanfaat bagi orang lain. Jadi tolong dirubah mindset-nya untuk kita harus berseragam, kita bisa menciptakan pekerjaan dari situ. Nah, nomor 2, mempermudah pekerjaan dan aktivitas masyarakat. Nah, ini adalah dasar dari definisi dari teknologi, ya emang ini mempermudah pekerjaan dan aktivitas masyarakat. Namun, hal itu akan salah jika kita memanfaatkannya secara negatif. Jadi kita perlu adanya kebijaksanaan, kita perlu adanya ketepatan, kecermatan dalam menggunakan teknologi yang ada pada saat ini. Yang nomor 3 adalah informasi menjadi cepat diterima. Ya, memang kita bisa mengakses apapun, kita bisa tahu berita apapun, baik dari luar negeri, baik dari manapun, kita bisa tetap akses itu dari internet. Yang keempat adalah manajemen waktu menjadi lebih efisien. Ini berhubungan dengan mempermudah pekerjaan dan aktivitas masyarakat. Jika pekerjaan saja dipermudah, maka waktu yang dibutuhkan untuk bekerja pasti akan lebih efisien. Nah, diharapkan dengan dua kata tersebut, kita bisa lebih produktif lagi, bukan malah membuang-buang waktu karena kecanggihan teknologi yang ada. Gampang tinggal gini doang, gampang tinggal gini doang. Nah, itu malah jadi menyepelekan hal-hal yang harusnya diperhatikan. Yang nomor terakhir adalah meningkatkan kreativitas dan produktivitas masyarakat. Ini masih berhubungan dengan yang nomor 1, karena kreativitas dan produktivitas itu sangat berhubungan pada pekerjaan yang saat ini lagi tren ya teman-teman. Jadi mungkin waktu, kondisi tidak akan menghalangi kita untuk tetap produktif, untuk tetap kreatif, karena ya seperti yang saya bilang tadi, kita sudah melewati masa pandemi yang memang benar-benar kita harus belajar dari rumah, bekerja dari rumah, berkegiatan dari rumah. Ya berarti kita sudah melewati tantangan itu dong. Kita harusnya lebih
meningkatkan keproduktifan itu daripada masa pandemi. Karena kita sudah bisa bertemu dengan teman-teman, bertemu dengan rekan kerja, kita bisa berkolaborasi dengan apapun. Nah, ini adalah target program dari Kominfo, yaitu 50 juta masyarakat Indonesia mendapatkan literasi digital dari tahun 2020 sampai tahun 2024 nanti. Melalui proses literasi digital ada 3 proses, yaitu platform, web, dan aplikasi digital yang terintegrasi sebagai platform untuk mendalami literasi digital. Nah, jadi untuk platform ini merupakan wadah atau tempat ya, tempat untuk kita bisa paham, bisa memahami lebih dalam apa sih sebenarnya literasi digital itu. Kita bisa memahami bagaimana sih kita membudayakannya, bagaimana sih kita bisa bijaksana dalam penggunaannya. Kemudian ada framework, yaitu rangkaian kegiatan untuk memicu penggunaan platform dan pengembangan konten berdasarkan framework. Nah, untuk framework ini mungkin mulai diimplementasikan ya dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin dengan pembiasaan penggunaan sebuah aplikasi atau pembiasaan sebuah teknologi yang nantinya akan bisa mengembangkan kreativitas kita dan bisa menyalurkan inovasi-inovasi kita. Dan yang terakhir adalah activity, acuan pengembangan konten literasi bagi partner program. Nah, ini lebih ke arah kegiatan-kegiatan apa saja yang akan kita kembangkan setelah kita paham dan setelah kita tahu bagaimana cara pengimplementasian yang baik dalam kegiatan literasi digital ini. Nah, sekarang kita masuk ke 5 pola kerja generasi milenial karena tujuan kita ya untuk bekerja. Karena ini aku mau ngasih tahu nih, generasi milenial tuh tipe kerjanya tuh yang kayak gimana sih? Nah, yang pertama adalah memilih pengalaman. Memilih pengalaman ini maksudnya adalah ketika kita memutuskan untuk bekerja, kita melihat dari track record kita, dari passion kita, dari kemampuan kita, dari keahlian yang kita punya, baik itu secara hard skill maupun soft skill itu kita pertimbangkan secara matang. Karena apa? Karena jika kita tidak mengembangkan potensi yang kita punya, jika kita hanya berleha-leha saja, bersantai-santai saja, di luaran sana masih banyak sekali orang yang berusaha, masih banyak sekali orang yang mau sukses. Nah, masa kita ketinggalan sih sama orang-orang itu? Masa kita hanya bersantai-santai saja, duduk manis, minum kopi, nongkrong sama teman, itu boleh, tapi mungkin kita bisa balik lagi ke manajemen waktu yang kita punya. Nah, memilih pengalaman ini juga sangat berpengaruh ya dalam pekerjaan karena jika kita memilih pekerjaan yang sangat cocok dengan mungkin track record kita, keahlian kita dan segala macam, mungkin kita akan bisa berkembang dengan cepat, bisa berkembang dengan pesat, bisa mungkin mempunyai target yang tinggi untuk mencapai jabatan yang lebih tinggi itu lebih mudah. Untuk yang kedua adalah kutu loncat. Nah, kutu loncat ini bukan berarti kutu yang loncat, kutu hewan ya. Kutu loncat ini berarti seperti yang saya sampaikan tadi bahwa generasi milenial itu adalah tipe orang yang mudah berpindah ke lain hati. Nah, ini sangat berhubungan, tetapi lebih ke dunia kerja ya teman-teman. Jadi kutu loncat ini banyak sekali generasi milenial yang sering berpindah-pindah pekerjaan, sering resign, mudah resign dari sebuah pekerjaan, dari sebuah institusi gitu. Nah, kenapa sih alasannya generasi milenial tuh kok suka banget resign, padahal kan kayak harusnya ditahan-tahanin gitu. Mungkin tipe generasi milenial yang bosenan dan suka mencari tantangan baru itu emang nggak bisa terlepas gitu teman-teman. Jadi apalagi kalau misalkan mereka bekerja di bawah tekanan, ketika lingkungan kerja tidak kondusif, ketika teman kerja, partner kerja tidak membantu, tidak klop, tidak cocok, maka mereka akan merasa resign aja deh, di sini nggak nyaman nih. Aku harus cari kerjaan yang bikin aku nyaman, santai, happy ngejalaninnya. Jadi seperti itu. Di situ mungkin banyak sekali dampak negatifnya karena
seharusnya jika kita sudah masuk ke dunia kerja, kita itu perlu yang namanya untuk mengontrol emosi atau menjaga keprofesionalitasan kita. Jadi untuk masalah pribadi, untuk perasaan kita sendiri itu harus kita manage dengan bagus gitu, agar kita bisa berbaur dengan lingkungan kerja kita. Nah, yang ketiga adalah menyukai kolaborasi. Sekarang banyak banget kolaborasi-kolaborasi yang sangat-sangat menguntungkan. Contohnya seperti perusahaan makanan yang bekerja sama dengan perusahaan transportasi. Banyak sekali perusahaan-perusahaan saat ini yang senang berkolaborasi, yang mana kolaborasi itu menghasilkan sesuatu yang emang bermanfaat gitu bagi lingkungan sekitar, bermanfaat bagi masyarakat Indonesia. Jadi diharapkan untuk generasi milenial untuk terus meningkatkan kolaborasi-kolaborasi itu tetap produktif dan inovatif dalam menciptakan lapangan pekerjaan untuk semua orang. Nah, butuh sosok leader. Kalau butuh sosok leader ini mungkin bahkan mungkin nggak cuma di kerjaan doang ya, untuk kelompok belajar saja, kemudian tim mungkin organisasi atau yang lain, pasti butuh yang namanya sosok leader. Karena apa? Karena di organisasi tidak mungkin hanya 1-2 orang saja dong, tidak mungkin hanya 1-2 kepala saja. Nah, di situ pasti lebih dari 2, lebih dari 5, bahkan lebih dari 10 orang. Nah, bagaimana sih cara kita menyatukan 10, misalnya 10 orang nih. Bagaimana cara kita menyatukan 10 kepala, 10 pemikiran, 10 karakter, 10 sifat dalam satu nanti yang akan mencapai satu tujuan yang sama atau mencapai target yang sama, itu akan sangat susah jika kita tidak memiliki satu komando. Sosok leader ini bisa kita artikan sebagai komando satu, yang mana ketika dia maju, kita ikut maju, ketika mundur, kita ikut mundur juga. Jadi segala keputusan bukan ditentukan oleh sosok leader, tapi leader adalah yang memimpin untuk mengambil segala resiko atau keputusan yang kita ambil itu. Nah, yang terakhir adalah fleksibilitas. Ini sangat baik sih, menurut saya pada pola kerja generasi milenial itu. Mungkin kita belajar dari pandemi lagi ya teman-teman, karena kita sudah bisa bekerja dari mana saja, sudah fleksibel banget nih. Kalau misalkan lagi berhalangan atau lagi apa, kita tidak buta teknologi, kita tidak gagap teknologi, masih banyak teknologi yang bisa kita manfaatkan, masih banyak alat-alat canggih ataupun cara untuk kita tetap produktif, untuk tetap menghasilkan sebuah karya. Jadi menurut saya sekarang generasi milenial itu pasti tentunya lebih mudah dalam menghadapi segala hambatan karena kecanggihan teknologi yang sudah ada. Nah, ini saya rasa PPT terakhir nih. Wih, cepet ya ternyata. Ini kata-katanya, siapkah kamu jadi generasi emas 2045? Dan ini ada kata-kata yang saya tulis sendiri, kata-kata yang mungkin selama ini menjadi prinsip hidup saya selama saya hidup, yaitu dear millennial generation, you only live once, so be the best version of yourself. Mungkin bisa diartikan seperti ini, kita hanya hidup sekali, kita hanya melewati proses ini sekali, jadi kita perlu untuk optimal dan kita perlu untuk melakukan semaksimal yang kita bisa untuk menjadi yang terbaik. Meskipun tidak bisa menjadi yang terbaik di antara orang-orang, di antara teman-teman, di antara lingkungan, yang penting kita bisa menjadi yang terbaik versi diri kita sendiri. Itu aja sih, kelihatannya PPT-nya udah habis ternyata. Itu saja materi yang bisa saya sampaikan hari ini. Untuk sesi selanjutnya, saya berikan kepada moderator. Silakan. Mute. Baik, untuk materi mungkin sudah selesai ya. Jadi terima kasih sebelumnya untuk pemateri telah menyampaikan materinya yang sudah sebenarnya untuk
kita itu sudah sangat relate, gimana kayak sehari-hari kita udah sering pakai digital itu, dan di dalam keadaan apapun kita udah menggunakannya juga. Selanjutnya kita masuk nih ke sharing session. Mungkin kepada para peserta ya, mungkin ada dari tadi yang udah nyimak materi, udah pengen nih sebenarnya udah pengen nanya, terus apapun itu mungkin bisa bertanya untuk Kak Sera, terus juga jadi saya persilahkan kepada para peserta, mungkin buat yang ingin bertanya bisa bertanya. Ayo dari teman-teman nih, barangkali mungkin nggak mau bertanya, mungkin mau sharing nih tentang pengalamannya, atau mungkin punya cerita yang berhubungan dengan segala materi yang tadi aku sampaikan, mungkin boleh disampaikan. Gak apa-apa teman-teman, gak usah sungkan-sungkan. Mungkin yang dari universitas lain, halo, terima kasih sudah mau hadir. Mungkin boleh nih menyampaikan statement atau pendapatnya atau pengalamannya. Silakan. Mungkin kalau misalkan kalian mau malu buat ngomong secara langsung, bisa ditulis lewat chat aja, nggak apa-apa. Mungkin ada sih di otak aku kayak ini kan bicara soal literasi digital ya. Mungkin apa sih, siapa aja mungkin merasa, enggak kok aku enggak butuh literasi digital, kayaknya aku bisa gitu, tanpa literasi pun aku bisa gitu. Mungkin siapa sih targetnya untuk yang bisa melakukan literasi digital itu siapa aja gitu. Jadi bisa mungkin merasa kayak, oh iya ya sebenarnya mungkin butuh, cuman belum ngeh aja gitu. Bisa dijawab? Oke, baik. Jadi lebih ke arah ini sebenarnya targetnya siapa sih gitu kan? Ya. Target yang perlu diberi pengetahuan untuk literasi digital. Baik, sebenarnya untuk target sendiri harusnya semua orang yang menggunakan alat digital, karena sesuai dengan namanya ya, literasi digital. Tentu saja semua orang yang
mau menggunakan sesuatu atau barang diharuskan untuk paham kan bagaimana cara penggunaannya. Seperti contohnya kita menggunakan blender atau mixer, kalau kita nggak paham kan kita pasti bakalan menggunakannya secara sembarangan, menggunakannya secara tidak bijaksana. Jadi sebenarnya untuk target, karena semua orang pada saat sekarang menggunakan yang namanya alat digital, dan bahkan anak di bawah umur pun sekarang sudah mulai bermain gadget, sudah bisa untuk menginstal segala aplikasi, game juga. Jadi untuk itu targetnya ya harusnya semua orang yang menggunakan digital. Namun kalau dispesifikkan lagi, seharusnya penggunaan digital itu juga harus ada batas usianya, harusnya. Mungkin bukan yang dibatasi banget atau sama sekali tidak diperbolehkan. Mungkin bisa di manajemen, mungkin bisa ada waktunya atau ada masanya seperti itu. Jadi perlunya bukan hanya pemerintah saja yang harusnya menggembleng atau mengawasi hal tersebut, namun juga kita yang peduli, kita caring sama orang lain juga itu sangat perlu karena kepedulian itu yang akan bisa menciptakan supaya hal-hal yang buruk tidak bisa terjadi. Seperti itu. Mungkin gini juga, kan banyak ya media edukasi yang bisa kita gunakan buat meliterasi masyarakat, baik bisa digital ataupun tidak, itu banyak medianya. Mana sih yang harus didahulukan? Mungkin apakah harus menggunakan digital atau mungkin bisa menggunakan hal lain? Mungkin bisa saja. Namun ini lebih ke arah ketertarikan tiap individu kan. Di saat zaman yang modern ini, di saat kecanggihan teknologi yang sangat melesat, pastinya semua orang akan tergiur, semua orang akan lebih penasaran dengan hal-hal yang bersifat instan, yang bersifat canggih, hebat, yang bersifat mungkin dikatakan lebih pintar dari manusia, ya kan? Nah, mungkin bisa saja kita memulai dengan literasi kan bukan hanya literasi digital saja sebenarnya. Kata literasi pun bisa secara kita mendengarkan orang lain, seperti ini juga kita dinamakan dengan literasi juga. Membaca buku. Nah, kita contohkan saja seperti ini, bentuk sederhananya. Saya dulu pernah ikut dalam organisasi majalah sekolah. Nah, di situ saya merasa sedikit banyak tidak berhasil dalam menjalankan organisasi itu. Karena saya merasa mungkin minat baca untuk yang media cetak seperti itu, yang sudah berbentuk seperti itu sangat minim yang menikmati ya. Jadi itu hanya menurut saya hanya membuang-buang uang untuk percetakannya. Namun di sisi lain juga ada dampak positifnya juga. Kita bisa tetap membudayakan literasi itu sendiri, tapi untuk orang-orang yang mau saja, bukan secara keseluruhan. Tapi sekarang kan sudah banyak ya seperti e-book, Wattpad, Webtoon, dan aplikasi-aplikasi lainnya yang bisa kita pakai untuk mencari referensi membaca, mencari menghiburan, baca-bacaan komik seperti itu. Jadi apa ya? Mungkin minat sekarang seseorang itu lebih ke arah menonton, menikmati sesuatu hal yang sudah diolah. Kan kita kalau baca buku kan kadang suka masih mikir nih, masih mikir banget kita, ini apa sih gitu kan. Tapi kalau misalkan kita menonton apalagi acara semacam talk show atau acara semacam podcast, nah itu kita mungkin bisa hanya mendengarkan, tapi sedikit banyak kita tahu, oh ini yang dibicarain ini. Tapi dalam konteks yang positif ya, bukan yang kayak yang mengajarkan kita untuk melakukan yang tidak baik, seperti itu.
Ya mungkin teman-teman nih, mungkin ada satu orang perwakilan gitu buat nanya apa atau mau menyanggah dari jawaban-jawaban atau ingin menjelaskan lebih detailnya lagi mengenai pertanyaan yang udah saya berikan gitu. Ayo teman-teman, kita sharing-sharing dong aja, nggak usah yang formal-formal banget gitu. Kalau misalkan nggak mau on cam juga nggak apa-apa, suara aja. Mau cerita atau apa gitu, terserah. Mungkin ada yang ditanyakan, kalau misalkan tidak ada, mau dilanjutkan untuk acara selanjutnya. Jatuhnya ke update major gitu. Nah, kemudian page. Nah, ini nggak ada fungsionalitas baru, cuma untuk memperbaiki bugs gitu. Kalau ada bugs, dia update-nya yang namanya page. Paham ya? Harusnya paham. Nah, kalau misalkan teman-teman bingung gitu ya, nah ini ada juga sampai. Nah, kalau kita lihat sini kan Lodes yoga. Oke. Untuk acara selanjutnya ya. Apakah itu untuk acara selanjutnya yaitu foto-foto? Gimana untuk kedua narasumber dan moderator? Ya, mungkin bisa kita lanjutkan aja untuk para peserta. Setelah kita Yoga sama. mau katanya yoga. Lanjut. Yoga mau bertanya. Yakin? Enggak. Mau nanya. Enggak. Yoga. Nggak apa-apa, santai aja. Relax aja, yo. Udah ngerti. Yakin ayo, jangan Bohong. yakin aja, Yoga yo. bohong. Tadi bicaranya banyak ke aku. Tapi malu yang mau nanya katanya. Ayo, ngomong. Kalau malu chat aja di Kalau grup malu chat. bisa chat kok. Ada room chat. Chat aja nggak apa-apa, chat aja. Bocil, ya Nabil bocil. Ya, sebelum itu kalau yang belum absen silakan absen. Oke? Jangan lupa absen. Sekedar mengingatkan jangan lupa absen yang barusan join. Ya mungkin udah selesai ya sharing session kita lanjutkan aja. Untuk para peserta, telah kita saksikan bersama acara webinar milenial Melek Digital jurusan Teknik Informatika Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Mungkin sebelum acara ini diakhiri, kita akan melakukan sesi dokumentasi untuk konten kreator Abid Zakir Gusmi Putra bisa melaksanakan tugasnya terlebih dahulu. Siap. Oke, untuk saya konten kreator, dimohon untuk sesi fotonya untuk dihidupkan layar videonya masing-masing dan jangan lupa untuk backgroundnya untuk dipakai ya. On cam. Aduh, untuk sesi prosesi. Yuk teman-teman, on cam yuk kita foto bareng. Dokumenter yuk. Ya bisa. Oke, tangi lor. Wih.
Untuk yang lainnya, yuk. Yang lain. Alif, Yoga, on cam, Nabil. Untuk Rizka juga dan Godaga. Oh, untuk konten kreator 1 dan 2 nggak perlu on cam ya, karena itu adalah saya sendiri. Oke, yang lainnya. Yuk, foto bersama yuk, foto bersama. Ayo, foto bersama, ayo. Gak apa-apa, nggak masalah. Santai aja, enjoy. Oh, kan benar kan, enjoy, slow. Bah. Ayo teman-teman yang lain. Untuk Alif itu kenapa itu untuk Alif? Belum Enggak, minum memang gitu. obat itu. Muhammad Abid kan nama saya ada 2. Saudara saya kan ada 2. Loh. Ayo yang lainnya, yang sisanya Rizka, ayo. Udah kah? Ayo. Ada yang masih belum siap? Background. Yaudah ya, yuk. Waduh. Oke ya. Oke. Bitafit itu green screen-nya matiin dulu. Green screen matiin dulu di blur effect. Oke. 1, 2, 3. Senyum. Jempol dong. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Mantap. Yeay. Oke, lanjut. Kita akan kuserahkan ke moderator. Persilakan. Ya, mungkin untuk konten kreator bisa dikirimkan link Google Form untuk kehadiran untuk yang terakhir. Mungkin buat yang belum ngisi Google Form bisa diisi terlebih dahulu karena pengisian itu untuk mengirimkan sertifikat kepada setiap peserta. Ya, terima kasih kepada seluruh peserta, terima kasih kepada seluruh panitia yang udah bertugas hari ini. Semoga acara hari ini dapat memberikan dampak atau bisa memberikan manfaat bagi kita semua, yaitu sebagai generasi muda bangsa. Sampailah kita di akhir acara. Saya mewakili seluruh panitia yang bertugas pada webinar kali ini mengucapkan terima kasih. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada para dosen yang telah menyempatkan waktunya untuk menghadiri webinar ini, kepada narasumber serta seluruh peserta atas kerjasamanya saat acara berlangsung. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan, baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Akhir kata kami tutup dengan selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Fitri. Sama-sama. Terima kasih teman-teman. Terima kasih teman-teman. Thank you. Sama-sama.